Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, qad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kemerdekaan yang baru hari kemarin kita peringati bersama. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi kita untuk dapat mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan bersama. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dan Allah juga telah memperingatkan kepada kita semua, apabila kita dapat bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang akan kita raih bersama. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka nikmat yang telah kita terima akan berubah menjadi suatu bencana, bahkan mungkin azab yang akan kita terima. Na'udzubillah minna. Hadirin rahimakumullah. Kemerdekaan menurut syariat atau menurut perspektif dalam ajaran agama Islam, jadi seseorang dinamakan merdeka apabila orang tersebut bisa memposisikan dirinya dan berbuat sekuat tenaga untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak dianggap merdeka atau belum merdeka apabila orang tersebut atau bahkan suatu bangsa tersebut masih menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menurut perspektif ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tentunya kita selaku pribadi ataupun dalam hal ini masyarakat bangsa dan negara Indonesia, intinya harus dapat menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya kepada Allah semuanya kita berpegang teguh, dan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang memang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Salawat serta salam tak tercurah pada junjungan kita semua, paduka Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita semuanya dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbagi ini, dari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya jalan hidup yang kita pilih di dunia ini, secara garis besar dengan sangat sederhana, itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jalan mudah, jalan kebenaran, di mana tujuan akhir dari jalan tersebut adalah surganya Allah SWT. Dan yang kedua adalah jalan sulit, jalan yang penuh dengan kesukaran, di mana tujuan akhir dari jalan yang akan kita tempuh ini adalah azab dan siksa Allah SWT, nerakanya Allah SWT. Jalan mudah, jalan kebenaran dengan arti bahwa jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang memang benar-benar diridhoi Allah Ta'ala, atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah sepantasnya bahwa kebaikan yang akan kita terima adalah surganya Allah Ta'ala. Sementara jalan sulit, jalan yang penuh dengan kesyakaran, adalah jalan yang sebaliknya tidak diridhoi sama sekali Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita dihadapkan kepada dua pilihan tersebut. Apakah jalan yang akan kita pilih jalan mudah, jalan kebenaran, ataukah jalan susah, jalan yang penuh dengan kesukaran? Saya yakin bahwa semuanya mengharapkan untuk mendapatkan jalan kemudahan, jalan kebenaran, jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang abadi. Hadirin rahimakumullah. Amalan kita untuk dapat menuju jalan tersebut tentunya berbeda-beda. Ada amal yang dapat mengantarkan kita kepada keselamatan, amal soleh, dan ada amal yang dapat mengantarkan kepada kecelakaan. Itu amal yang memang salah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal usaha kamu itu benar-benar bermacam-macam rupa. Ada amal yang dapat mengantarkan kepada keselamatan, dan ada amal yang dapat mengantarkan kepada kecelakaan. Fa'amman a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang memberikan sebagian rezekinya kepada yang haknya, itu fakir miskin. Orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah wattaqa, dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan mereka membenarkan akan pembalasan Allah yang terbaik, yaitu surga, membenarkan akan agama Allah yang benar, yaitu Islam, dan membenarkan akan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami, kata Allah, akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan kemudahan, jalan kebenaran, jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan yang abadi, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Bangsa kita sudah merdeka 78 tahun lamanya. Alhamdulillah, kita sudah dapat menghirup udara kemerdekaan hampir mendekati 1 abad. Tapi ada di lingkungan kita, saudara kita, kaum duafa, ketika ditanya, mereka tidak merasa merdeka. Karena ekonomi lagi sulit. Mau menyekolahkan anaknya sulit. Untuk mendapatkan akses kesehatan sulit. Begitu juga untuk mendapatkan pekerjaan sulit.
dan mereka tentunya mengharapkan uluran tangan dari kita semua. Jadi sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya bagi kita semua, kaum agnia khususnya, untuk dapat mengulurkan tangannya membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Dan itu memang kenyataan. Kita rasakan sekarang ini harga-harga begitu meningkat, sementara pendapatan cenderung tetap bahkan menurun. Oleh kita mungkin tidak dapat dirasakan, atau sebagian kecil hanya sedikit yang kita rasakan. Tetapi oleh saudara-saudara kita, kaum du'afa, itu sangat dirasakan. Oleh karena itu, uluran tangan dari kita perlu kita ulurkan, bantuan kita perlu kita salurkan, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Alhamdulillah bahwa DKM Abu Bakar Ash-Shiddiq secara konsisten tetap mengadakan Jumat Barokah dan Rabu Barokah. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudara kita, ataupun sedikitnya untuk menghibur saudara kita, bahwa ada 2 hari dalam 1 minggu ini setidaknya tidak memikirkan urusan dapur, meskipun hanya pada waktu tertentu. Dan insya Allah bahwa kita secara komitmen akan terus melanggengkan program ini, dan insya Allah tentunya akan diikuti oleh program-program lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para jamaah secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu khususnya bagi kaum agnia termasuk kita semua, jangan kita punya sifat bakhil, sifat kikir, tidak mau membantu saudara kita yang dalam kesulitan, tidak mau membantu mengulurkan tangan untuk sekedarnya mengurangi beban hidup bagi diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amamam bakhila wastagna. Maka adapun orang yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau memberikan sebagian rezekinya kepada yang haknya, itu fakir miskin, kaum du'afa, yang tidak mau menggunakan hartanya untuk berjuang menegakkan agama Allah, dan mereka mempunyai sifat wastagna. Inilah sifat yang paling berbahaya yang perlu kita hindari bersama. Merasa diri berkecukupan, bahwa harta yang diperolehnya merupakan tenaga dan kerja kerasnya, sehingga tidak butuh bantuan orang lain lagi, ataupun tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat wastagna juga bisa terjadi kepada mereka yang mempunyai pangkat dan kekuasaan. Jadi merasa diri berkuasa sehingga dia bersikap tidak adil terhadap bawahannya ataupun terhadap rakyatnya. Begitu juga dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka bersifat wastagna, sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya sehingga mereka tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain lagi, dan sudah merasa cukup dan sudah merasa benar sendiri bahwa dia yang paling benar sementara yang lain salah. Inilah sifat wastagna yang harus kita hindari bersama. Kemudian Allah selanjutnya berfirman, wa kadzdzaba bil husna, dan sebenarnya mereka itu mendustakan akan pembalasan Allah yang baik, yaitu surga. Mendustakan akan agama Allah yang benar, yaitu Islam, dan mendustakan akan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kata Allah, fasan yassiruhu lil usra, kami akan memudahkan baginya untuk menuju menempuh jalan kesulitan, jalan kesukaran, jalan yang akan mengantarkan kepada kecelakaan yang badi, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai pengingat sekaligus penegur bagi saya yang menyampaikan dan bagi hadirin semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum
walisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.